Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam saling angkat. Kali ini kita berada di Barista Kopi ya Mas ya, Barista Benar. Cafe. Nah, Barista Coffee ini saya baru mesen ini, masnya ini seorang barista yang juga pengelola dari Barista Kopi ini. Masya Allah, saya barusan pesen espresso ya ini Mas. Espresso boleh. Pahit. Tapi alhamdulillah ada penawarnya. Jadi teman-teman, Masya Allah ini sebuah kebetulan dan sudah tidak, Iya, sangat bahkan tidak disengaja oleh kita ketemu sama Mas Dito ini. Mas Dito ya Mas ya? Iya benar. Boleh Mas. perkenalkan namanya Mas Dito? Perkenalkan, nama saya Dito. Saya asli Bangkalan, Madura. Dan kebetulan saat ini kesibukan saya ada di Barista Kopi sebagai barista atau penyeduh kopi. Barusan singkat saya sedikit berbicara sama Mas Dito ini. Beliau putra daerah yang banyak memperjuangkan, bukan memperjuangkan, bahasanya mungkin beliau takut kalau dibilang memperjuangkan. Iya. Tapi beliau ini konsen pada produk-produk UMKM yang ada di Bangkalan, bahkan ingin produk UMKM di Bangkalan ini terutama di distro ya Mas ya. Benar, di dunia brand atau brand clothing ingin level up gitu. Jadi boleh saya tanya Mas, sejauh mana sampean saat ini sudah mengkaji tentang brand-brand yang ada di Bangkalan atau yang ada di Madura ini? Artinya apakah bisa level up seperti Jogger atau Krishna atau seperti produk-produk yang lain yang ada di kota-kota lain? Menurut saya pribadi sih, untuk sebuah brand yang ada di Bangkalan atau di Madura, menurut saya pribadi sih harusnya secara kualitas itu memang kita bisa kejar, entah itu dengan kualitas yang sama layaknya Jogger atau brand-brand daerah yang mungkin bisa di Bandung atau Jogja dan yang lain-lain. Terutama di produk kaos ya Mas? Di produk kaos, karena concern saya juga waktu itu saya pernah belajar konveksi atau bidang kaos juga yang lain-lain termasuk bordir mungkin. Di sana saya rasa secara kemampuan dan kualitas harusnya teman-teman di Bangkalan atau gimana itu mampu dan juga bisa sama secara kualitas dengan brand-brand yang ada di sana. Cuma bagi saya pribadi kadang ada rasa yang sebagai SDM atau entah orang asli Madura itu ketidakpedean yang mungkin didasari atas dasar mungkin mindset atau mungkin pola pikir yang sudah tertanam yang ada dari orang luar sana gitu. SDM artinya ya? SDM memang problemnya kadang Mas. Jadi Karena di Bangkalan ini sedikit orang yang bikin kaos bagus gitu, maksudnya sampean gitu? Enggak juga, sebetulnya sama. Itu sebuah produknya saya rasa kualitasnya sama semua. Cuma kadang ketidakpedean itu yang membuat akhirnya down dan mungkin secara entah mungkin etika bisnis atau cara mengelolanya mungkin ada yang salah. Mungkin sampean tahu brand-brand apa saja yang di Bangkalan ini yang lumayan mau naik ternyata gagal gitu, apa saja mungkin? Waktu itu yang saya salah satunya yang saya tahu karena saya juga pernah beli langsung dan tahu produk nulisnya seperti apa. Itu mungkin dulu awal-awal saya beli produk itu oleolang. Ada salah satu oleolang itu salah satunya itu secara desain bagus dan itu diproduksi di Bangkalan atau bukan itu? Kayaknya yang oleolang ini aslinya kalau nggak salah di daerah timur. Daerah timur itu kalau nggak salah di Pamekasan tuh Sumenep itu kalau brand itu oleolang. Terus ada lagi yang saya sangat bangga sekali, salah satunya adalah brand lokal asli Bangkalan dan kebetulan itu abang-abangan saya di tongkrongan, itu namanya Mad Blater. Mad Blater dengan karakter yang konsernya Madura banget itu. Konsernya Madura banget konsernya. Itu salah satunya mengangkat budaya lokal, entah itu tentang temanya, ada yang mungkin dia pakai tema desain dengan gambar celurit, terus dia juga menerangkan bahwa carok itu bukan budaya yang mungkin banyak orang pikir ya kurang baik gitu loh. Sebetulnya itu kan akibat harkat dan martabat yang harus diperjuangkan secara dasar orang Madura. Terus dia juga memakai logo itu karakter orang kita anggap kartun mungkin ya dengan karakter kumisnya juga topi panjangnya itu. Pak Sakira itu ya. Pak Sakira mungkin kita bisa kenalnya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman bahwa perbedaan brand dengan perbedaan pengusaha, pebisnis dengan pedagang. Pedagang biasanya mereka menjual banyak brand, tapi pebisnis adalah mereka yang konsen pada satu brand, membesarkan brand itu sehingga besar, sehingga nantinya bisa level up, setelah itu passive income. Artinya seperti itu ya Mas? Ya, biasanya ada ya. Apakah sampai punya mimpi untuk Bangkalan atau, karena Bangkalan ini labeng atau pintu dari Madura. Ya, harusnya punya seperti Jogger di Suramadu sana. Amin, Mas. amin. Tidak produk-produk merah putih yang dijual oleh pedagang-pedagang itu. Harusnya punya satu tempat yang gimana menurut sampean itu? Yang menurut saya sih memang harusnya ada, yang mungkin bisa kita katakan sebagai contoh, salah satunya Jogger. Kalau di era 2000-an itu ada Gadung, juga ada Gadu yang dari Jogja, itu sangat bagus sekali karena mereka juga membawa nulis tentang kotanya atau daerahnya sendiri dengan mencoba mengenalkan
karakter budaya yang dimiliki oleh kota mereka. Nah, di Madura ini bagi saya kurangnya di sana. Salah satunya. Ya, mungkin. Jadi mungkin ya Mas, ini saya sedikit analisa ya. Okay. Jogja, Bali itu kan tempat pariwisata. Benar. Pariwisata yang tidak seperti Bangkalan ini, kita tahu bahwa wisata yang orang ke Bangkalan pastinya religi. Oke, Kemudian ya. berkunjung ke olahraga dan lain-lain. Tapi yang paling banyak adalah religinya. Apakah harus ada brand baru yang model religi atau gimana Mas? Menurut sampean apa kita mau seperti jogger yang fokusnya pada produk produk yang ada di Madura, segmen yang ada di Madura, contohnya ini gambar-gambar tentang Sakira dan atau memang harus religi Mas? Sebetulnya masalah itu sih kembali lagi untuk karakter brandnya Mas. Itu kalau mungkin secara garis besar saya pribadi, anggaplah saya mempunyai sebuah impian untuk punya brand sendiri, itu memang pada akhirnya goresannya nggak apa-apa melebar, cuma kan pada akhirnya kita mengangkat budaya apa nih yang ada di sini. Itu kita mencoba memperkenalkan aja dengan karakter desain yang mungkin cukup menarik dan bisa dijual di pasar mungkin salah satunya. Masalah religi juga, religi pun ya itu kembali lagi kita namanya jualan lah, dan kita pun juga alasan yang utama yang perlu digarisbawahi adalah kita pengen memperkenalkan budaya Madura lewat media kaos mungkin atau konveksi, salah satunya kayak gitu. Gitu ya. Jadi Madura ini sudah menurut sampean sudah kaya akan SDM, tapi memang kurang pede. Gitu. Biasanya ada yang kurang pede karena memang jarak tempuh untuk kita ke kota besar katanya gitu itu sangat dekat sekali, dan akhirnya ada beberapa di Surabaya saja. Iya, gitu. Seolah-olah kayak gitu. Sedangkan secara kualitas atau SDM-nya kadang udah banyak yang mungkin banyak terjun di luar kota sana dan belajar banyak ilmu. Madura atau Bangkalan ini harus punya brand gitu Mas. Harus punya brand yang memang mengenalkan ya, budaya. Saya sangat dukung. Dan itu salah satunya lewat kaos itu. Iya, media kaos mungkin dan konveksi atau tentang brand-brand yang lain dengan karakter workshop. Saya sedikit punya ide besar ini. Amin. Kalau mungkin bisa nanti kerjasama ya Mas ya. Amin. Karena sampai punya ide besar, saya punya ide besar, bisa dicombine. Jadi pengusaha pemula ini biasanya memang harus banyak kolaborasi, harus bermitra dan lain-lain karena gitu. Karena saya lihat di Bangkalan ini banyak sih pengusaha-pengusaha konveksi ataupun yang bergerak di garment, tapi tidak berani untuk menelurkan satu brand pun. Walaupun menelurkan brand tapi tidak bertahan lama. Ya benar, tidak survive. Itu dijatuhkan mungkin salah satunya. Ya menurut saya pribadi aja sih, itu mungkin karena karakter ketidakpedean itu dengan brand-brand yang sudah ada dan mereka kurang paham mungkin secara promosi mungkin atau entah kebetulan Mas kita ini punya Jack Ma Mas. Jantung Marketing Madura yang berlokasi di IKM. Nah, ini fokusnya adalah untuk mengangkat martabat atau marwah dari para UMKM. UMKM ini kan kebanyakan fokusnya pada produksi, Mas. Benar. Ternyata ketika closing untuk jualin nggak tahu caranya. Nah, kita gitu punya ya. Jack Ma. Nah, Jack Ma ini Mas, kita memang rangkai, kita buat untuk membantu para UMKM untuk fokus pada penyempurnaan produk. Nah, kami nantinya fokus pada penjualan. Nah, Jack Ma sudah jalan Mas, sudah jalan ini live streaming di TikTok, kemudian di Shopee kita jualan produk seperti sewilnya Mbak Opi dan beberapa produk yang lain. Jadi insya Allah mimpi sampean tentang brand Bangkalan ini, brand untuk clothing ataupun brand kalau untuk batik kita sudah menang ya Mas ya? Menang ya. Tapi kalau untuk yang kayak model kaos? Ya, karena kan segmennya kita juga sebetulnya kita juga butuh memberdayakan atau juga mengangkat anak muda yang ada di daerah Madura sendiri. Ya. Sangat menyenangkan sekali bertemu Mas Dito ini, Masya Allah. Jadi dengan kopi yang beliau buat ini, mantap di Barista Kopi ya. Saya tidak endorse ya, cuman saya ngopi di sini, saya tidak endorse. Kebetulan aja ngopi sini ketemu Mas Dito sebagai barista, ngobrol ternyata nyambung, dan semoga niat baik ini nanti mungkin bisa bikin brand bareng ya Mas. Amin. Kalau soal kapital itu katanya Safi Antoni itu the pure entrepreneur is not capital, katanya. Orang-orang yang biasa bikin bisnis itu gak modal duluan yang dipikirkan. Biasanya ya. But trust, tapi percayaan ya Mas. Kita bangun itu. Amin. Ya, salam saling angkat. Terima kasih Mas sudah ngopi sama kami. Bahkan saya ngopi sama sampean ini di tempat saya. Oke, jangan lupa juga kita promosikan Barista. Nah, Barista ini di depannya GU ya Mas? GU Perumahan Gria Utama di Bangkalan. Sangat menyenangkan sekali ngopi di sini bertemu Mas Dito. Oke. Salam saling angkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.